Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yani, NIM E10322201017, Prodi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah Teori Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan review dari bab 1 dan bab 2. Dari bab 1, konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Pendahuluan. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional. Situasi yang lain dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan. Rentangan perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakikat nilai pembangunan yang harus dicapai, perbedaan persepsi tentang hakikat proses pembangunan itu sendiri, perbedaan pendapat tentang perhadapan dan jalur pembangunan, perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, perbedaan pandangan tentang pemikiran faktor produksi, perbedaan dalam strategi pembangunan pertanian atau industri. Pengertian dan pergeseran nilai dan dalam teori pembangunan. Sebagaimana telah disebutkan di muka, pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam investasi atau interpretasi bagi orang-orang tertentu. Teknologi tersebut merupakan proses mitos atau panacea bagi segala keterbelakangan. Bagi orang-orang lain, terminologi tersebut justru harus didefinisikan, namun kiranya terlalu tidak sukar bagi kita untuk melacak pergeseran nilai yang terkandung di dalam konsep pembangunan tersebut. 1. Aliran klasik dan indikator sosial. Masa-masa setelah Perang Dunia II ditandai oleh timbulnya kembali persoalan yang telah menjadi titik perhatian para negarawan dan ahli ekonomi pada akhir abad ke-31 dan abad ke-41, yaitu persoalan bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup secara terus-menerus. Indikator ekonomi murni ini ternyata dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta indikator resmi badan tersebut dalam kurun waktu dasar warsa pembangunan. 2. Aliran ekonomi politik neoklasik. Ketimpangan-ketimpangan yang baik berlingkup global maupun yang bersifat nasional mendorong para negarawan atau ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan yang lebih adil. Dengan demikian, terkontradiksi kapitalis dan sejarah perkembangan kapitalisme itu sendiri yang menyebabkan Wonderland di negara-negara satelit dengan melalui eksplorisasi surplus ekonomi dari segala satelit tersebut. 3. Aliran neokonom. Di balik angka-angka GNP datang dari mereka yang diidentifikasikan sebagai pencetus indikator pembangunan neoekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jenis dalam konsep mereka, namun ada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna pertumbuhan. Ekonomi itu sendiri, jika disandingkan dengan ide pendukung indikator neoekonomi ini. 4. Aliran pembangunan berwajah manusiawi. Aliran ekonomi politik neoklasik maupun aliran neoekonomi telah memberikan koreksi yang cukup fundamental terhadap konsep pembangunan ekonomi klasik. Tuntutan mengenai perlunya pengutamaan wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai menggema, meskipun variasi di antara tokoh yang satu dan tokoh yang lain cukup tajam, namun kesemuanya memperjuangkan penghormatan terhadap martabat manusia. 3. Makna pembangunan, sebuah pembenturan nilai, konsep dan strategi. Berakhir proses undimensionalisasi manusia Indonesia sebagai makhluk yang bobot orientasi politik dan distribusinya
prosedur planning dengan perencanaan yang lebih rasional dan pragmatik yang berawal dari kurun waktu sesudah tahun 1965 membawa bangsa Indonesia kepada rentangan alternatif baru meskipun dinamika pergeseran nilai, konsep, dan strategi pembangunan dapat diwujudkan. Dinamika pembangunan yang merupakan hasil pilihan di antara lainnya: 1. Pengutamaan pertumbuhan dan dampaknya. 2. Ketimpangan antar spesial dan antar strata. 3. Pergeseran paradigma pembangunan. Dalam tindakan pemerintah yang koheren, setidaknya hal itu nampak pada kehendak politik yang tercetus dalam dokumen-dokumen resmi. A. Pembalikan prioritas trilogi pembangunan. B. Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. C. Pemitosan pembangunan situasi suatu desakan tanggung jawab. Kesimpulan umum yang dapat diambil adalah bahwa tidak henti-hentinya manusia mencari konsep dan ragam hidup yang lebih baik bagi bangsanya melalui proses panjang yang dimitoskan sebagai pembangunan. Pertama, bahwa perkembangan dan dinamika citra tentang pembangunan yang terwujud di dalam invalidasi paradigma yang satu dan penemuan paradigma yang lain merupakan usaha masing-masing. Di dalam proses pencarian tadi, ilmuwan dan negarawan menemukan bahwa paradigma ekonomi konvensional tidak dapat sepenuhnya menjawab tantangan orang lain mencari ragam hidup yang lebih baik. 2. Usaha yang untuk menciptakan bangsa yang dapat menemukan sejarahnya menuntut perhatian yang lebih besar terhadap dimensi temporal. 3. Apabila kita mengamati perkembangan dan pergeseran paradigma pembangunan, maka akan kita lihat interaksi antara pengalaman empirik suatu bangsa dengan kelahiran konsep dan nilai pembangunan. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bab 2, paradigma dalam pembangunan. Dahuluannya, pada umumnya, upaya pembangunan negara sedang berkembang NSB diidentifikasikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer, disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat dipecahkan tersebut, misalnya melalui yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah. Paradigma baru dalam pembangunan. Pada akhir dasawarsa 1950-an, banyak NSB mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai, namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di perdesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Fakta ini dapat memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan ekonomi, hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapat menurut etnis development barangkali menarik dan menelusuri ide dasar masing-masing paradigma tersebut. 1. Strategi pertumbuhan dengan distribusi. Lalu syarat utama orientasi pada sumber manusia atau yang ada sebagai orientasi populisme dalam pembangunan. 1. Strategi kebutuhan pokok. 2. Strategi pembangunan mandiri. 3. Strategi pembangunan berkelanjutan.
4. Strategi berdimensi etnik. Baiklah, sekian, terima kasih.